Doa ketika bangun sahur pasti terkabul. Jangan lupa minta harta yang banyak melimpah ruah kepada Allah. Minta agar dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir An-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun tengah malam kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian dilanjutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, dan dilanjutkan minta ampun dan minta rahmat, Allahumma ighfirli warhamni. Kemudian berdoa meminta apa saja kepada Allah Jalla Jalaluh, maka akan dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itulah jangan lupa, setelah kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ighfirli warhamni. Kemudian kita minta mohon kepada Allah harta yang banyak melimpah ruah dengan ucapan wa aktsir amwali wa barik li fiha. Wa aktsir amwali, dan perbanyaklah oleh Engkau ya Allah amwali pada harta bendaku. Wa barik, dan berkailah oleh Engkau ya Allah li untukku fiha, di dalamnya harta bendaku. Wa yassir li umuri kullaha, dan mudahkanlah untukku pada urusanku seluruhnya. Inilah doa yang minimal kita baca tatkala kita bangun sahur. Jangan lupa. Jadi jangan lupa tatkala misalnya sebelum kita duduk, kita akan melek nih. Kita melek, bangun tidur itu melek maksudnya, belum bangun duduk, usahakan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat seperti ini insyaallah sudah dihafal ya kan? Karena biasanya setiap selesai sholat kita juga dzikirnya seperti ini. Hanya saja di sini ada tambahan biyadil khair. Nah kadang-kadang dzikir batu sholat itu juga ada yang sudah membaca biyadil khair, tinggal menambah yuhyi wa yumitu biyadil khair ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah kalimat sampai seperti ini insyaallah kaum muslimin wal muslimat di Indonesia sudah hafal. Kemudian kalimat yang berikutnya insyaallah juga hafal juga nih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah ini kalau kita hitung, subhanallah itu 1, walhamdulillah 2, wa la ilaha illallah 3, wallahu akbar 4, wa la hawla wa la quwwata illa billah 5. Ini namanya al-baqiyat as-sholihat. Al-baqiyatus sholihat, ingat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ditambah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ditambah minta ampun dan minta rahmat dengan ucapan Allahumma ighfirli warhamni. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah oleh Engkau li untukku, warhamni, dan rahmatilah oleh Engkau ya Allah ni kepadaku. Wa aktsir amwalilah, tambahan ini doa, ini tambahan. Boleh minta apa saja.
Tapi setelah Allahumma ighfirli warhamni, boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Batak, misalnya bahasa Sasak, bahasa Melayu, bahasa orang Kutai, bahasa Dayak, bahasa apa saja silakan, bahasa Inggris juga silakan, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Jepang silakan. Jadi setelah Allahumma ighfirli warhamni, kemudian mengangkat tangan berdoa menggunakan bahasanya masing-masing boleh. Ya, minta apa saja boleh. Nah, kalau ingin minta harta dengan menggunakan bahasa Arab, di sini kami susunkan wa aktsir amwali wa barik li fiha. Wa aktsir amwali, dan perbanyaklah engkau ya Allah amwali pada harta bendaku, wa barik, dan berkailah oleh engkau ya Allah li untukku fiha, di dalam harta benda. Kemudian minta dipermudah segala urusan dengan ucapan wa yassir li umuri kullaha, dan permudahkanlah untukku umuri, urusan-urusanku, kullaha, setiap urusanku. Nah, ini bacaannya walaupun toh kelihatannya gampang dan sudah dihafal, masalahnya tatkala bangun tidur itu suka lupa, sering lupa. Jadi kalau misalnya nih sudah melek dan lupa, sudah terlanjur bangun ya udah baca aja. Ya sudah terlanjur duduk baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, Allahumma ighfirli warhamni wa aktsir amwali wa barik li fiha wa yassir li umuri kullaha, misalnya. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur bangun, duduk kemudian berdiri bagaimana? Ya seingatnya. Kalau sudah terlanjur berdiri ya berdiri itu. Nah, sekarang masalahnya kalau sudah terlanjur jalan-jalan, lah ini ya kalau bisa dikodoi. Kalau udah jalan-jalan itu kodok, berarti tetap dibaca. Nah, kalau dia sudah membaca doa ini kemudian ya berdoa minta apapun, itu dijamin pasti dikabulkan oleh Allah. Karena hadisnya seperti itu ya, maka silahkan lihat dasar hadisnya di dalam deskripsi video ini. Itu hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dari Ubadah bin As-Samit. Kemudian kalau seandainya dia wudu, kemudian dia sholat, maka dijamin sholatnya akan diterima oleh Allah. Jadi kalimat ini adalah sebagai sebab mustajabnya doa kita, dan sebab kabulkannya sholat kita. Oleh sebab itulah yang penting kita berusaha jangan lupa ketika bangun tidur untuk sahur, minimal membaca kalimat-kalimat ini, kemudian berdoa ya, maka diingat-ingat. Demikian silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan. Insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.